Halo, selamat pagi anak-anak calon siswa baru SD Impres bertingkat Kelapa 51. Apa kabar anak-anak semua? Bapak yakin dan percaya bahwa hari ini anak-anak dalam keadaan yang sehat dan siap untuk memulai masa pengenalan lingkungan sekolah SD Impres bertingkat Kelapa 51 Kota Kupang tahun 2021. Nah, anak-anak, hari ini materi yang akan disajikan dalam MPLS kita hari ini adalah belajar efektif. Nah, apa itu belajar efektif? Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Jadi artinya bahwa belajar yang efektif itu adalah proses belajar yang berhasil. Proses belajar yang berhasil itu dikatakan belajar yang efektif dan nantinya akan berpengaruh terhadap pemahaman, kecerdasan, mutu atau kualitas, bahkan dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, Bapak akan memberikan beberapa tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama ada belajar kelompok. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Yang ketiga, disiplin dalam belajar. Yang keempat, belajar dengan serius dan tekun. Yang kelima, hindari belajar berlebihan. Yang keenam, cukup istirahat, makan, dan bermain. Yang ketujuh, mohon bimbingannya. Dan yang terakhir, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Oke, kita masuk pada tips yang pertama, yaitu belajar kelompok. Nah, belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Nah, dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru. Jadi lewat belajar kelompok ini, anak-anak mampu membahas pelajaran yang belum dipahami, yang dijelaskan oleh guru di depan kelas. Nah, dalam belajar kelompok ini tetap harus berada dalam pengawasan orang tua agar kegiatan belajar kelompok ini dapat berjalan dengan baik sehingga tidak berubah menjadi tempat bermain. Oke, baik anak-anak, kita masuk pada tips belajar yang baik dan benar bagian yang kedua, yaitu tentang rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, bagian-bagian penting dari pelajaran
Sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Nah, namun perlu diingat bahwa catatan tersebut jangan sampai dijadikan oleh anak-anak sebagai media mencontek, karena itu dapat merugikan diri kita sendiri. Jadi, catatan-catatan kecil itu berisi tentang hal-hal baru yang anak-anak temukan selama proses pembelajaran. Itu dicatat di dalam suatu buku kecil atau di kertas. Tetapi tidak boleh digunakan ketika sedang melangsungkan ujian, di mana media itu digunakan sebagai media mencontek. Itu tips yang kedua. Kita lanjut ke tips yang ketiga. Nah, dari gambar ini apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak? Oke. Jadi, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa sedang terjadi disiplin dalam belajar, berada dalam pengawasan orang tua. Nah, apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Itu. Jadi, ketika kita sudah membuat jadwal belajar, terus telah menyusunnya dengan baik, maka kita harus benar-benar menerapkan sikap disiplin, di mana kita harus menjalankan jadwal yang telah dibuat itu dengan baik. Ya, contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Nah, contoh yang lain juga, jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Jadi segala bentuk aktivitas yang telah dijadwalkan itu harus dijalankan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Yang berikut, yaitu belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Nah, ketika ada waktu luang, anak-anak dapat membaca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika anak-anak sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Anak-anak bisa melihat referensi soal-soal baik yang ada di buku maupun yang ada di internet. Setelah soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Terus pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab. Jadi belajar dengan serius dan tekun ini sangat penting diterapkan untuk menciptakan hasil belajar yang efektif. Ya, kita masuk pada tips yang berikut. Kalau pada gambar ini sepertinya kita lihat ada seorang anak yang sepertinya sedang stres. Nah, dari gambar ini tips apa yang akan kita pelajari? Nah, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam, atau begadang, atau membuat contekan. Nah, tips ini harus anak-anak semua perhatikan. Jadi biasanya kan anak-anak sering malas belajar. Terus tiba-tiba ketika ujian datang, jadwal ujian datang, baru anak-anak mulai belajar seharian penuh. Akhirnya memaksa otak untuk bekerja secara terus-menerus, dan hal itu sangat tidak baik terhadap hasil belajar anak-anak. Begitu. Jadi
Anak-anak harus menghindari belajar berlebihan. Caranya adalah anak-anak harus belajar setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah anak-anak tentukan. Begitu. Supaya ketika ujian tiba, anak-anak tidak perlu takut lagi karena anak-anak sudah mempelajari materi itu pada hari-hari sebelumnya. Nah, gambar yang berikut ini menunjukkan seorang anak sedang tidur. Lantas apa yang harus kita pelajari? Cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya dilakukan secara berimbang. Artinya kita harus istirahatnya yang cukup, makan makanan yang sehat, dan bermain secukupnya. Jadi bermain itu tidak boleh berlebihan. Misalnya, setelah pulang sekolah, anak-anak sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Contohnya, makan dan istirahat. Nah, padahal setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makan makanan yang kita makan. Jadi antara istirahat, makan, dan bermain itu harus seimbang anak-anak. Jadi istirahat juga tidak boleh berlebihan, makan juga tidak boleh yang berlebihan, terus bermain juga tidak boleh berlebihan. Jadi semua itu harus cukup, harus istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan bermain juga tidak boleh sampai kelewat waktu, begitu. Karena dengan demikian kalau kita istirahatnya cukup, otomatis tubuh kita akan menjadi sehat. Kalau kita makan makanan yang sehat, tubuh kita pasti menjadi sehat. Nah, kalau tubuh kita sudah sehat, otomatis proses berpikir kita juga baik, dan dari proses berpikir yang baik itu akan menghasilkan belajar yang efektif. Nah, ini yang penting. Tips ini sangat penting dan harus diterapkan oleh anak-anak. Sebagai umat beragama, dengan kepercayaan kita masing-masing, sebelum belajar kita harus memohon bimbingannya. Nya di sini menggunakan huruf kapital semua yang menunjukkan ketuhanan. Artinya kita harus memohon bimbingan dari Tuhan. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Ya, jadi sangat jelas bahwa sebelum belajar, anak-anak harus lebih dulu memulainya dengan doa. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan doa pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Dan jangan lupa ketika selesai berdoa juga kita harus mengakhirinya dengan doa. Sebagai orang-orang beragama yang memiliki keyakinan, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Baik itu dalam makan, dalam hal bermain, dalam hal aktivitas kehidupan sehari-hari, dan yang utama dalam hal belajar. Jadi ketika sebelum memulai belajar harus berdoa, dan setelah belajar harus diakhiri dengan berdoa. Yang terakhir, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari-cari hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Nah, sumber dan media yang dimaksud ini selain buku-buku pelajaran, bisa juga mencari informasi yang ada di internet, ataupun lewat sumber-sumber yang lain yang dapat menunjang proses pembelajaran kita. Jadi ketika
anak-anak mencari informasi tentang suatu materi, kalau tidak menemukannya di dalam buku, anak-anak bisa menemukannya atau mencarinya pada Google atau internet. Nah, selain itu, anak-anak juga bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, atau buku-buku yang lain, kemudian bisa majalah, dan lain sebagainya. Nah, tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya begitu-begitu saja karena hanya mempunyai satu sumber yang tidak lengkap. Nah, untuk itulah sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Jadi intinya bahwa segala sesuatu ketika ingin mendapatkan hasil yang baik, itu semuanya berasal dari diri kita. Dan jangan lupa untuk tetap mengutamakan Tuhan dalam melakukan proses pembelajaran. Itulah tadi tips-tips yang berkaitan tentang bagaimana supaya mendapatkan hasil belajar yang efektif. Yaitu ada belajar kelompok, ada rajin membuat catatan intisari pelajaran, kemudian disiplin dalam belajar, ada juga belajar dengan serius dan tekun, terus hindari belajar berlebihan, kemudian ada cukup istirahat, makan dan bermain, kemudian ada juga memohon bimbingannya, dan yang terakhir menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Sebenarnya masih banyak lagi tips-tips atau hal-hal yang dapat menghasilkan hasil belajar yang efektif. Jadi Bapak hanya memberikan beberapa materi yang menurut Bapak sangat perlu untuk diperhatikan oleh anak-anak. Jadi ini saja pemaparan materi tentang hasil atau belajar efektif dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SDI bertingkat Kelapa 51 Kupang tahun 2021. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat dimengerti dengan baik oleh anak-anak. Jika belum, anak-anak dapat memutar kembali video ini dari awal dan mempelajarinya dengan lebih baik lagi. Sampai di sini perjumpaan kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita.